Halo, kembali lagi bersama saya, Dr. Laksmi Adnyana di Curhat Mama Hebat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Mams. Adalah seorang Nazla Bishir. Pasti Mam udah tahu dong, Bittersweet by Nazla. Dia ini ratu dari cake terkenal sejak Jakarta Raya ini. Sampai ke Bali juga. Oke, Hmm. halo, selamat sore, Mom Ala. Hai, selamat sore Dokter Made. Apa kabar, Dok? Sehat selalu ya. By the way, Sehat-sehat. aku sama Made itu satu SMP loh. Iya, dulu tuh Najwa tuh oke banget. Dia itu inget gak sih juara apa teh? Em, prom ya kan? Jadi Alicia Keys. Aku inget banget dengan topinya super oke. Iya, Maksimal. Bu. Pokoknya Aku kalau harus ada Mom Ala itu selalu apa ya, suasana tuh jadi ceria gitu ya. Jadi kayak lucu banget, ketawa gitu kerjaannya. fun ya, nggak boleh tegang-tegang kita. Betul. Mom Ala ini satu sosok inspiratif ya, yang benar-benar gimana sih caranya berjuang benar-benar dari bawah dengan sambil merawat anak. Pokoknya kita harus banyak mengambil pelajaran di hari ini. Oke, sebelumnya nih kita perkenalkan dulu nih, tolong mungkin sedikit perkenalan dari Mom Ala kepada para moms-moms di rumah. Oke, silakan. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore semua. Aku Najla Bishir. Aku founder dan head baker dari Bittersweet by Najla. Alhamdulillah aktivitasku sebagai mompreneur lumayan challenging. Alhamdulillah seru banget. Ibu rumah tangga iya, business woman iya, tukang Hmm. kue iya. Ya, alhamdulillah semua berjalan dengan baik gitu. Tukang kue tingkat tinggi ya. Iya, oke. Jadi Alhamdulillah. buat menghemat waktu nih, Mama Mala, aku pengen nanya nih, karena banyak banget pasti yang nanya, ya ampun, Mama Mala tuh sibuk banget, tapi kayaknya kalau misalnya aku tuh kerjaannya nontonin YouTube ya, YouTube-nya gitu sih, kayak lucu banget, terutama si Sarah ya, kayak menggemaskan sekali gitu, tapi deket banget sama maminya, sama papahnya gitu ya. Gimana sih caranya seorang Najla Bisir nih membagi waktu di tengah semua kesibukan untuk mengasuh anak? Gimana sih? Oke. Iya, jadi gini Made, aku tuh memang memulai usaha dan bisnis aku kan dari rumah. Karena aku Mm-mm. tahu persis, aku punya anak-anak tiga masih di bawah umur yang benar-benar butuh perhatian aku, butuh pendampingan, butuh penjagaan yang lumayan ketat. Pasti kan apalagi di bawah 5 tahun ya waktu itu. Nah, jadi aku tuh berpikir waktu itu, aku harus pada saat awal aku harus membuka usaha yang memang dimulai dari rumah gitu. Karena aku juga orangnya lumayan nggak terlalu percaya sama orang lain gitu. Jadi aku pengen sambil ngeliat anak aku waktu itu. Nah, jadi aku bikin usaha, aku coba buka usaha yaitu online jual-jual kue online pada awalnya, skala kecil banget waktu itu. Nah, berjalannya waktu nggak terasa ternyata bisnisku running gitu, bisnisku running Hmm. banget, bisnisku berkembang gitu pelan-pelan. Nah, sampai area rumah aku itu di taman aku itu aku jadiin kitchen. Nah, waktu itu masih 20 orang pegawai di kitchen aku yang di rumah. Nah, aku tuh memulai usaha dari rumah. Nah, di samping rumah aku itu yang jadi tadinya taman, aku jadiin dapur, aku jadiin kitchen pada awalnya dengan 20 orang pegawai di dalam satu rumah. Saat itu aku mengalami yang namanya stres banget karena rumah aku nggak terlalu besar. Terus bisnisku lagi running, anak-anakku nggak kepantau baik, Hmm. tapi aku harus bertahan karena bisnisku lagi running banget saat itu gitu. Ya kita harus ada pengorbanan kan. Nah, dari saat itu aku mulai, dan kebetulan aku juga OCD. Hmm. Aku tuh OCD parah, jadi kalau misalnya ada yang nggak tertata rapi atau berantakan, itu aku kayak bisa langsung emosional, kalau nggak bisa langsung gatel-gatel gitu badannya, Oh, atau kayak oke. gimana yang kayak Hmm. gitu. Pokoknya OCD-nya saat itu tingkat parah banget. Nah, sempat ada di satu momen di mana aku tuh nangis sejadi-jadinya, kayak aku udah nggak kuat banget, tapi aku harus handle bisnisku dan aku harus handle anak-anakku. Nah, di situ aku udah telepon kayak
udah ngomong ke suami aku, udah telepon ke mertua aku, mama aku bilang kayaknya Allah udah nggak kuat deh bisnis ini gitu. Karena Allah nggak ngerasa hidup normal gitu saat itu. Karena aku harus ngurus anak-anak juga. Bisnisku jalan, suamiku kerja yang lain kan waktu itu dan lain-lain kayaknya udah nggak kuat banget saat itu. Mereka menguatkan aku karena sayang banget saat itu udah ada di titik followers juga udah mulai banyak, pegawai yang bergantung sama aku sekitar 20 orang saat itu. Nah, dari situ aku dimulai dikuatkan lagi gitu sama keluarga aku kayak, ayo kita bikin teamwork gitu, kita bikin tim untuk biar aku bisa tetap bekerja dan anak-anakku tetap bisa terhandle karena anak-anak tetap prioritas ya buat aku Made. Nah dari situlah mulai aku gaspolnya. Nah dari situ aku mulai tambah giat bekerja setelah keluarga aku mulai mensupport aku optimal. Nah aku mulai tambah giat bekerja dan sampai aku punya central kitchen tapi udah bukan di rumah. Aku punya di satu tanah gitu central kitchen yang emang buat produksinya bittersweet dan alhamdulillah sekarang kita udah punya sekitar 250 pegawai. Wow, banyak banget. Itu sekalian membuka ini baru ya, lapangan pekerjaan baru jadinya ya. Betul, alhamdulillah. Tapi ya aku juga pernah berada di titik nol juga, di titik stres-stresnya juga gitu, gimana caranya. Nah, satu lagi solusi buat aku bikin central kitchen yang memang dekat dari rumah aku gitu. Karena kan aku benar-benar prioritas anak-anak ya. Jadi aku benar-benar bikin central kitchen yang emang jalan kaki dari rumahku. Dan aku bikin studio ini di samping rumah. Jadi studio sama central kitchen tuh beda. Nah kalau studio tuh tempat kayak aku bikin konten, tempat aku R&D produk dan lain-lain. Nah kalau itu kan Mama kan anak-anaknya kayak deket banget tuh sama Mama. Itu apa salah satu tipsnya itu adalah bekerja dekat dengan mereka atau ada tips lain nggak sih mereka tuh kayaknya apa-apa sama Mama aja kayak gitu. Terus suka cium-cium kan ya mereka tuh. Terus makanannya paling enak tuh kayak gitu. Kayak lucu banget. Aku juga nggak tahu loh Made, padahal aku tuh galak sama anak-anak aku tuh tegas banget. Aku nggak selalu ya kalau bener kalau enggak. Dari kecil aku tanamkan itu. Yang kedua aku tanamin ke anak-anak juga nggak boleh bohong ya. Aku paling sebel banget anak kalau udah mulai belajar bohong. Jadi kalau misalnya dia ngelakuin kesalahan dan dia jujur, aku nggak marah. Mungkin dia jadi ngerasa nyaman mungkin ya karena aku ngasih kepercayaan ke mereka gitu. Jadi anak-anakku tuh ngerasa kalau di dekat aku mereka lebih nyaman karena aku tuh jujur banget sama anak gitu. Karena aku nggak boleh dia tahu. Jadinya dia kayak belajar untuk accept aku. Melihat untuk seorang wanita yang mempunyai anak juga, tapi entrepreneur juga, anak-anak tuh diajarin nggak sih sedikit cara berbisnis gitu dari kecil nih. Ini loh caranya, mami gitu. Kadang-kadang karena studio aku tuh di samping rumah, jadi anak-anak aku tuh bisa nengok dari pintu rumah ada mamihnya nggak gitu, bisa ngelongok gitu loh. Jadi mereka kan tenang. Dan kadang-kadang kalau misalnya kayak meeting ataupun apa tuh mereka kadang ngedengerin Made. Karena kan aku Zoom atau apa nanti mereka ada di samping aku cuma nggak in frame gitu. Nah itu mungkin jadi mereka jadi ada gimana ya ada rasa untuk kepengen gitu mau mulai bisnis, apalagi Aisyah ya anakku yang kedua itu. Pinter Dia tuh masak ya bener-bener, Aisyah tuh ya. ya betul dia tuh bener-bener kayak mami online dulu aja. Aisyah tuh sekolah dulu aja yang bener. Aku bilang gitu. Nah, tapi dia tuh kayak aku mau langsung aja mami aku mau sekolah chef aja SMP-nya gitu. Dia udah pengen kayak langsung aja deh aku di jurusan yang emang aku happy, aku suka, aku passionate gitu. Oh iya, tapi kayak misalnya kan suka bantuin di dapur tuh ya aku lihat ya suka ikut-ikutan gitu kan. Itu gimana sih? Maksudnya kan kadang-kadang kita juga nih kayak aku kan punya anak perempuan, suka ikut-ikut di dapur tuh kadang khawatir ya kena minyak lah, kena apa. Itu gimana sih caranya memberitahu gitu, mama lah, biar awas nak nanti itu kena minyak, awas pisau tajam apa gimana sih? Kadang kan kita juga nggak boleh ya terlalu ngelarang-larang gitu kan ya, Mal. Ya gitu. Gitu. Jadi awalnya juga aku begitu Made kayak
aduh takut banget Aisyah minggir ini minyaknya panas ini itu. Tapi kayak lama-kelamaan dia tuh meyakinkan aku dan dia ngedengerin semua step yang aku kasih tahu gitu. Kayak misalnya aku pakai kompornya nggak pakai api, aku pakainya kompor listrik gitu. Pisau aku juga pakai pisau yang emang sebetulnya nggak kids friendly, cuman yang tajamnya tuh bukan tajam yang di atas rata-rata yang buat chef gitu, yang bener-bener keiris tangan kita langsung berdarah, nggak. Aku pakai ya pisau-pisau komersial aja. Jadi kalau misalnya kena nggak terlalu parah-parah banget gitu. Tapi ya Aisyah itu belajar kayak dia kena minyak udah pernah, kena pas potong bawang kena pisau udah pernah. Sedangkan aku tuh kayak jadi ya udah nggak apa-apa. Dia karena dia kena dan dia tahu terluka dan rasanya sakit, dia pasti lebih menjaga diri menurut aku. Betul. Pasti dia kayak lebih hati-hati dan sekarang ya dia lebih hati-hati sih terhadap itu semua yang ada di dapur. Lanjut lagi nih ya, Mom Ala ya. Aku pingin tahu nih tentang Rahel. Rahel kan udah Oke. mau masuk remaja nih ya. Rahel tuh ya kan juga nggak terlalu sering muncul di frame juga ya. Kalau Rahel tuh mungkin karena udah punya privasinya sendiri ya. Itu Betul. gimana sih suka dukanya punya anak yang lagi menginjak usia remaja gitu kan? Kayak banyak Wow. gitu tantangannya. Itu lagi seru-serunya sih Made. Dia tuh bener-bener lagi mencari apa jati diri. Mungkin kayak waktu kita masih SMP itu kali ya. Nah, aku jujur lumayan ini sih, lumayan masih membaca. Kalau Rahil nih aku masih lagi membaca nih anaknya nanti denger. Masih membaca. Karena memang lagi masa-masanya pengen tahu semua, pengen di-approve sebagai anak gede. Dia tuh pengen ada social approval bahwa saya sudah besar, saya berhak menentukan apa yang saya mau. Apalagi anak sekarang tuh kan nggak kayak zaman kita ya, Made. Kita orang tua kita suruh A, kita nurut zaman dulu. Kalau sekarang dia mau A, kita suruh B, dia nanya alasannya tuh kenapa? Kenapa nggak boleh? Gitu. Kalau misalnya, terus aku bilang kalau kamu A nih kamu bakal ada efek begini. Ya nggak apa-apa, efeknya aku tanggung aja. Nah, loh, bingung kan? Nah, anak sekarang tuh gitu kayak emang ya memang begitu dan tapi untungnya sekarang tuh lagi masa pandemik jadi di rumah aja. Jadi aku lebih nggak worry, terkontrol sama aku gitu. Ada bersyukurnya juga gitu kayak semuanya lebih terkontrol gitu. Lebih baik. Tapi so far sih dia maunya sama aku tuh dianggapnya teman. Anak sekarang tuh maunya sama maminya teman. Dibilangnya maminya bestie. Tapi so far sih dia bestie. Mami tuh bestie aku. Jadi mami harus mau aku ceritain semuanya. Oke, cerita semuanya. Mami gak bakal marah. Aku bilang, apapun kamu cerita sama mami. Dan alhamdulillahnya tuh dia anak yang kalau aku cek handphonenya atau apa, kadang kan nama ibu-ibu ya, sama anak SMP mau SMA, kita suka kepo juga. Dia chat sama siapa aja, dia teleponan sama siapa aja, WhatsAppan sama siapa aja. Itu aku cek dia nggak keberatan dan dia bilang aku nggak takut sosial media aku dicek mami atau nggak WhatsApp aku dicek mami apa telepon aku dicek mami karena aku emang nggak ada apa-apa semua aku ceritain ke mami gitu. Oke. Itu gimana ya Mom Ala caranya biar dia tuh mau cerita gitu sama kita gitu. Apa kita duluan yang cerita? Mami punya ini nih tentang ini kegiatan Mama di dapur kayak gitu. Atau gimana caranya biar Rahel tuh dengan senang hati, maksudnya dia sendiri yang mau Mami aku mau curhat kayak gitu. Begitu. Dia begitu. Aku memang ngasih space sih buat anak aku sebetulnya Made. Jadi kalau kayak malam gitu ya, aku lagi mau tidur atau apa, aku panggilin anakku satu-satu. Ini ritual aku ya, mungkin bisa ditiru ibu-ibu di rumah. Jadi aku tiduran biasa di kasur tuh nanti anak-anak aku suruh pijetin. Misalnya satu pijet kaki, satu pijet tangan, satu pijet kepala gitu. Sambil aku tanya, hal apa sih yang bikin kamu happy hari ini? Terus hal apa yang bikin kamu bersyukur hari ini? Nanti mereka ngejawab satu-satu. Kalau yang bikin kamu sedih apa hari ini? Nah, dari situ mungkin mereka ngerasa walaupun aku sibuk banget, tapi mereka ngerasa aku memberikan waktu buat mereka. Aku ngasih space buat mereka dan menganggap gitu keberadaan mereka gitu. Dan anak aku emang tipenya kritis ya, kayak emaknya gitu ya, Made ya. Jadi kalau misalnya mereka lagi nggak happy, mereka lagi nggak nyaman sama sikap aku, mereka tuh ngomong, kok mami kayak gitu sih? Aku nggak suka diperlakukan kayak gini sama mami. Dia ngomong. Terus mama gimana? Marah biasa atau gimana? Nggak, biasa aku peluk.
Aku minta maaf Oh, oh kalau iya emang iya aku iya. yang salah, karena aku ngedidik gini, kalau aku yang salah, aku biarpun sama anak aku minta maaf. Misalnya aku lagi sumpek gitu ya, namanya manusia kan pasti ada sumpeknya, ada stresnya. Aku Mm-mm. lagi sumpek, terus anak aku rewel, misalnya Aisyah, mami mau ini, mau ini, mau ini. Misalnya aku marah sama dia. Nah, terus dia nangis. Nah, itu biasa kan terjadi di ibu-ibu Mhm, kan. pasti. Tapi Heeh. kalau misalnya udah suasananya adem, bisa aku peluk. Mami minta maaf ya. Soalnya kamu gitu sih kak, kamu begini, mami nggak suka kamu begini. Aku juga nggak suka mami begini gitu. Nanti terus kayak ya udah yuk kita baikan, kita damai ya. Pokoknya kita jangan kayak gitu lagi. Kalau ngomong sama mami harus pelan-pelan, jangan pas mami baru pulang kerja karena mami lagi capek-capeknya. Tunggu mami habis mandi. Aku misalnya aku omongin begitu. Ya Hmm, belajar sih. Hidup kan belajar ya Made ya. betul banget, Setiap hari betul tuh banget. belajar terus. Gitu sih Apalagi kita mendidik tetap anak ya. belajar. Mendidik Iya, anak tuh belajar banget, nggak ada bukunya, harus langsung praktek. kita nggak bisa ngikutin ilmu parenting yang harus ada ilmu parenting terus kita Betul, pakai 100% karena kan kita betul. beradaptasi gitu dengan anak kita juga. Setuju Gitu. banget aku. Apalagi dengan pemberian makan, nggak bisa tuh sesuai dengan kayak teorinya, harus ada memang ini dimodifikasi sesuai keadaannya si ibu masing-masing gitu. Kan sekarang lagi ngetren tuh ya, mau malah ya. Mungkin mau malah mah udah Hmm. lewat kan masa-masanya. Ibu-ibu sekarang kan banyak tuh yang GTM lah, lain-lain gitu. Ya. Itu bener banget. Tapi kalau Aisyah itu kan kelihatan banget kayaknya suka banget masak ya. Kalau Sarah tuh kan kayaknya sukanya ngedance, sukanya Ah, acting-acting gitu kan. Itu betul, gimana sih betul. mendeteksi mereka tuh kayaknya punya bakat itu dan apa rencana mau malah selanjutnya dengan bakat mereka yang udah menonjol gitu kan. Kadang-kadang ada anak yang nggak kelihatan nih sukanya apa gitu. Kalau Sarah, Aisyah tuh kayaknya udah aku suka ini gitu. Jadi kayak Ya. gimana tuh caranya? Kalau si Aisyah sih emang terlihat banget passionnya tuh emang passionate banget di baking dan cooking. Sebetulnya dia lebih ke cooking daripada baking. Kalau aku kan baking ya, kalau dia lebih ke cooking. Kayaknya aku bakal arahin si Made, maksudnya aku bakal arahin dia memang ke yang memang dia mau. Mungkin di SMP, kalau mungkin di Indonesia nanti pas di SMP udah ada sekolah yang lebih menjurus ke situ, mungkin aku udah masukin ke sana gitu. Kalau si Sarah ini emang dia itu aku kan kasih tab buat sekolah masing-masing, kasih iPad. Nah, ternyata dia tuh ngedownload TikTok gitu. Oh Sekarang iya, emang kita nggak bisa dipungkiri ya, sosial media zaman sekarang semua anak pasti ada sosial medianya. Maksudnya kayak pengen nonton TikTok, pengen lihat, pengen apa pasti. ah, Sedangkan aku juga menggunakan sosial media untuk bisnis aku. Jadi aku sebetulnya aku pengen anak aku nggak tahu sosial media sama sekali gitu. Tapi kok rasanya nggak adil ya kalau buat aku. Jadi aku mm-mm. berusaha menjadi ibu yang lebih bijak aja gitu. Jadi oh, kamu pengen tahu TikTok, kamu pengen lihat TikTok, kamu suka dance, oke. Tapi aku waktuin. Nih ya, kamu bolehnya di jam segini-segini. Kadang iPad-nya tuh aku tarik, aku telepon mbaknya. Nanti kalau dia udah 15 menit lagi kamu tarik, kamu taruh aja di atas ya mbak. Iya, kayak gitu. Tapi kalau nggak ngebolehin sama sekali kok aku ngerasanya kayak egois banget karena ibunya pun menggunakan itu gitu. Pasti kan dia anak sekarang tuh nggak bisa kan Made dibilang Betul, nggak boleh gini. Dia pasti balikin mami juga bikin TikTok kok betul. buat bittersweet gitu. Dunia medis juga banyak sekali kan yang sekarang naik banget di Heeh, TikTok kan. betul. Karena memang di situ ada pasarnya sih Made. Nggak TikTok tuh nggak sekampungan dulu gitu. Sekarang dia udah naik kelas. Ya, betul-betul, Jujur. betul kok. Emang kayaknya sosial media ini nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Jadi kayak misalnya kita terlalu apa ya melarang anak juga takutnya anaknya juga nanti kalau berkumpul sama teman-temannya juga jadi nggak bisa bergaul juga karena udah jadi bagian dari hidup sehari-hari yang namanya sosial media itu. Cuman aku setuju banget sih pengawasan itu paling utama gitu. Tapi kalau diambil gitu iPad-nya gitu mau nggak sih dia apa ngamuk awal-awalnya? Mau. Mau sih, karena aku udah bikin perjanjian kan, Made. Kamu belajar dari jam 8 sampai jam 11. Itu sekolahnya. Habis itu kamu mau berapa lama nonton-nonton TikTok. TikTok tuh bisa di yang khusus, enggak, itu kan yang 18 under itu kan. Kita setting juga. Nah, itu
dia bilang 1 jam mami boleh nggak? Boleh. Nah nanti dia habis 1 jam, aku telepon mbaknya di rumah, mbak tolong diambil ya iPad-nya, taruh di tempatnya. Nanti mbaknya fotoin bahwa Sarah udah nggak main TikTok, Sarah lagi mau tidur siang gitu. Dia tuh sebenarnya main TikTok tuh senangnya dance. Kalau Aisyah, dia juga senang banget TikTok, tapi dia nge-save-in resep. Jadi dia tuh lihatnya video masak yang ada di Iya, timeline-nya tuh semua video-video masak gitu. Jadi aku kayak ya aku harus kasih space buat anak aku biar bisa berkembang gitu. Karena setiap hari tuh pasti ada aja yang dicoba sama Aisyah gitu. Kayak hari ini dia bikin mochi ice cream. Wow. Kemarin tadi malam dia bikin spaghetti carbonara gitu. Selama ada hasilnya dan aku lihat itu, ya aku support gitu. Oke banget ya Aisyah ya, nggak mau dimasukin Master Chef ya itu ya, Junior Master Dia lagi Chef. nangis, Made, dia minta daftarin Kenapa? MasterChef kecil apa? Cilik ya, Junior. Master Junior. Dia bilang, caranya kayak gimana, Mami? Aku mau daftar. Dia nangis karena aku bilang, Aisyah nanti dulu deh, Aisyah masih kelas 3, Mami takut. Nggak apa-apa, Mami. Soalnya kan karantinanya 4 bulan. Aku worry juga. Iya, bener ya. Oh, ada karantinanya juga 4 bulan ya. Nggak bener-bener Ada. nggak boleh ketemu sama mami papinya berarti. Aku belum Belum cek tahu lebih sih. lanjut, tapi yang pasti jadi lebih minimal sih ketemu aku. Itu juga mungkin nangis sih kalau 4 bulan dipisah kayaknya. Sedih banget. Nah, kalau misalnya ini kan Mama kan keturunan dari Arab ya gitu. Nah, gimana tuh cara ngedidik anak-anak biar dia tuh nggak lupa sama budaya Arab juga, tapi tetap kenal juga sama budaya Indonesia karena tinggal di Indonesia kan gitu. Tuh gimana tuh, Mama? Aku sih paling yang ngenalin dari segi bahasa, segi turun temurun, misalnya kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang biasa digunakan keluarga aku dari zaman di Bogor tuh ya, sehari-hari misalnya ada ritual-ritual apa ya aku kenalin ke anak-anak aku. Mungkin kan dari segi, saya kayak pernikahan nih, ipar aku baru nikah. Sistem pernikahannya orang Arab kan beda tuh, ada gimana gimana, nah itu mereka ngelihat, mereka oh kayak gini ya mam, gini gini, tapi tetap yang aku pelajarin lebih baik dan lebih full itu ya pastinya Indonesia gitu, karena kita kan semua di sini dan kita juga semua udah warga negara Indonesia gitu, lebih Iya. lebih fokus. Kalau yang adat-adat istiadat yang ada yang karap-karapan paling ya sedikit-sedikit aja sih, jujur aku masukinnya karena aku juga nggak ngerti lebih lanjut sih, aku cuma keturunan Made, tapi tetap tidak melupakan gitu. Itu aja. Betul-betul. Kayak aku juga mungkin ya, aku kan keturunan Bali, tapi kita lama di Bogor. Jadinya kita semacam Bali KTP gitu kalau aku ya. Iya, jadinya cuma biar mengenalkan mereka tahu budaya aja gitu ya. Tapi kalau ini Mama kan anaknya cewek semua nih. Tapi kok kayaknya mereka tuh kayak saling sayang, apalagi si Aisyah tuh suka kayak meluk-meluk ya, si Sarah dipeluk, dicium gitu kan. Itu pernah nggak sih kayak saling iri atau kan namanya ini ya bersaudara gitu kan, ada aja kayak berantemnya gitu. Dan gimana caranya biar mereka tuh tetap saling sayang kayak gitu. Pasti dong Made, itu pasti ada lah adik kakak berantemnya, sirik-sirikannya, terus juga apa marah-marahannya, sebel-sebelannya itu pasti ada. Tapi aku tuh selalu tanemin ke mereka dari kecil. Aku tuh pernah ngedudukin mereka gitu ya, pas mereka lagi berantem. Kalau kalian berantem, eh, kalian tiga-tiganya bukan anak mami. Aku bilang Oh gitu. gitu. Aku kan tegas orangnya. Kalian itu dari satu perut, kalian itu satu darah. Di saat saudara kalian terluka, di saat saudara kalian sakit, saudaranya yang harus membantu yang paling pertama. Aku bilang, jangan pernah ada rasa-rasa nggak baik, hati-hati, hard feeling sama saudara kamu sendiri. Sayangi saudara kamu, rangkul saudara kamu, bantu saudara kamu segimana. Karena aku juga begitu didikan dari orang tua aku gitu ya, dan yang aku terapkan ke keluarga aku ya begitu gitu. Jadi aku juga mau anak-anak aku seperti itu, karena mereka satu darah, dipisahkan dengan apapun mereka tetap kakak adik gitu. Iya, makanya Apalagi sama kan adik siapa tuh adiknya Mama Ala yang laki-laki ya, deket banget ya, Hamad ya. itu sama Iya, iya. itu. Kamu tahu semua loh Made. Dong. Iya betul.
Iya, jadinya itu mungkin dari didikan mamnya Mam Ala juga, terus akhirnya diturunkan juga ke yang tiga anak yang saat ini, Aisyah, Rahel, sama Sarah ya, gitu. Jadi Betul. sebenarnya anak kecil kan ini apa namanya, mencontoh orang tuanya pasti ya. Heeh, gitu. Betul banget, betul banget. Nah Karena sekarang balik saudara lagi, tuh harus, betul mm-mm. betul, saudara itu harus saling membantu, apalagi di zaman seperti ini. Heeh. Sedih kalau lihat-lihat kasus-kasus yang saudara sama saudara musuhan tuh hati aku kayak les gitu, kayak hilang, kayak ya Allah kok bisa sih, jangan sampai, aku nggak mau lihat anak-anak aku kayak gitu. Harus saling menguatkan, backup saudaranya. Saudara yang Betul. jatuh kita angkat gitu. Jangan 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 punya hati nggak baik gitu. Nah, itu balik lagi nih, Mama Ala. Kayak misalnya banyak kan tontonan-tontonan yang sebenarnya nggak baik juga ya buat anak-anak kita, apalagi di zaman digital ini semua bisa diakses gitu kan. Selain dari membatasi nih dan membuat itu menjadi umur yang lebih kecil gitu kan, di forbidden gitu. Gimana lagi sih cara mengatasi biar anak-anak itu nggak salah pergaulan, mungkin terutama buat Rahel karena dia sudah remaja ya, itu dan nggak jatuh ke terjerumus ke hal yang nggak benar seperti itu. Itu gimana, Mom? Intinya kalau menurut aku komunikasi sih, Made. Kita harus tahu anak kita tuh ngapain aja dengan cara yang zaman sekarang. Kamu udah punya anak umur remaja belum, Made? Belum, baru 7 tahun Ya. dan lagi Oke. banyaknya pertanyaan. Oke, itu baru 7 tahun, belum 13 tahun, 14 tahun, itu lebih lagi gitu. Dan Hmm, dan anak umur 14 tahun itu kan ya nggak bisa dipungkiri lah. Kita muda, waktu kita umur segitu juga teman kita pakai apa kita pengen kan, Made. Betul kan? Teman kita Pak beli sepatu baru, kita kepengen. Mama itu beli sepatu baru, aku pengen. Cuma di sini aku ngasih pengertian ke dia. Maksudnya aku kasih pengertian. Aku jadiin dia teman. Aku mau dia terbuka sama aku. Di saat dia udah terbuka dan dia percaya sama aku, dia melangkah kemanapun dia pasti ngomong sama kita. Itu sih kepercayaan aku, kayak itu aja. Karena memang, aduh, takut banget punya anak anak remaja zaman sekarang tuh, takut banget. Karena aku juga nggak bolehin dia pulang sebelum maghrib, aku nggak boleh. Maksudnya aku mau sebelum maghrib dia udah di rumah gitu. Aku nggak mau dia keluar malam, karena kan anak perempuan ya, Made. betul. Heeh. Jadi kayak Kecuali jelas gitu mau ada apa gitu. ya, dan temennya tahu siapa, perginya sampai jam berapa, kayak gitu. Agak mengerikan sih zaman-zaman sekarang ini ya. Pergaulannya tuh nggak kayak zaman kita. Zaman Mm-mm. kita SMP itu masih anak-anak, masih Iya, main basket, keringetan, masih jajan es yang begini-begini, yang masih betul-betul. beli mie ayam patungan. Kalau Nggak zaman kenal, sekarang ini nggak kenal make up kan, mau malah kalau dulu. udah kenal make up, Kalau sekarang tuh boro-boro apa-apa udah bisa belajar di make ini, up, betul di sosial duduk di media. kafe. Mm-mm. Foto-foto sosial media itu kayak aktualisasi diri dia ya sama Ya, temen-temennya karena dia kayak gitu. itu, karena umur segitu dia butuh banget social improvement. Dia butuh Betul. diakui gitu. Ini oke Dia lah tuh pengen banget loh Mama Mala. apa? Parentingsnya, parentingnya oke banget. Social Karena kan improvement the best. iya, dia butuh banget diakui secara sosial bahwa dia itu adalah anak remaja. Gue nih remaja, sekolah di sini, duduk ngafe-ngafe Mm-mm. di sini sama teman-teman yang ini anak-anak gaul lah, udah bla bla bla. Iya Tapi betul. emang, tapi nggak bisa dilarang langsung kayak nggak boleh begini-begini. Oh, mental, nggak bakalan. Mm-mm. Aku jamin pasti mental kalau anak zaman sekarang. Bener-bener pelan-pelan banget. Aku juga kalau misalnya dia lagi ngelakuin kesalahan yang emang aku nggak suka sikapnya, pelan-pelan. Aku bilangin, kayak kamu belum cukup dewasa ya main sosial media, kalau kamu ngepost seperti itu. Aku Mm. bilangin, kamu harus dewasa dalam menggunakan sosial media. Apalagi mami ini kan besarnya di sosial media ya, jangan jadi kamu malah menjatuhkan mami di sana. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Betul Kamu betul. harus jadi anak yang baik, kamu contohkan bahwa kamu tuh anak yang baik. Gitu. Anak seorang Najla Bisir, ya kan? Nah, kayak gitu Made, karena aku kan besar di sosmed gitu. Kalau anakku nggak bisa menggunakan sosmed secara dewasa, itu kan rasanya nggak baik untuk aku gitu.
Ya, apalagi komentar-komentar netizen tuh sekarang itu pedes-pedes banget ya. Kadang-kadang Bener, takutnya dia nggak siap juga mentalnya untuk nerima itu. Padahal yang dia harapkan itu sebenarnya bukan yang seperti hmm, itu, tapi ternyata malah berkebalikan kayak gitu. betul banget. Oke deh, pertanyaan terakhir nih buat Mom Ala. Gimana sih di tengah kesibukan semua yang Mom Ala lakukan nih ya? Kayaknya setiap hari tuh selalu ada konten baru ya, Mom Ala ya. Harus. Demi menjaga eksistensi juga, terus mengurus anak, ngurus suami, dan mungkin juga pembukuan dan lain-lain gitu kan. Gimana tetap punya me time buat Mom Ala sendiri nih, buat merasakan lebih refresh gitu, supaya nggak terlalu stres. Gimana tuh tipsnya? Jadi aku memang nyisihin satu hari buat aku memang libur, libur bener-bener libur kayak dari kegiatan dapur, kegiatan kantor, kegiatan sosial media. Aku cuma mau aku sama anak-anak aku aja itu di hari Minggu. Aku, anak aku, suami aku gitu. Biasa kita jalan-jalan, kalau enggak kita makan di mana bareng-bareng gitu. Atau enggak mungkin sekedar di rumah aja masak-masak gitu. Pokoknya bikin momen-momen seru bareng keluarga aja gitu. Dan mereka Hmm, senang banget gitu kalau misalnya emang mamahnya punya waktu dan papahnya punya waktu gitu buat iya, mereka. pasti. Dan berarti waktu me time-nya Mom Ala itu juga bisa sama anak-anak berarti ya? Heeh, sama Bener. keluarga gitu. Malah mungkin galau ya kalau me time sendirian gitu mungkin galau jadinya. Kok aneh gitu biasa Kayak rame. misalnya aku ngomong aja nih Made, Mami mau ke Bali ah sama Abi berdua, aku bilang gitu. Anak aku tuh menjerit semua, ikut, nggak mau, aku harus ikut. Jadi kayak aku tuh kalau mau kemana-mana aja tuh udah kayak satu paket gitu loh. Oh Udah iya, kayak iya. kayak udah satu paket. Dan kalau anak aku ada yang nggak ikut, jadi akunya yang nggak enak. Ikut aja deh Mm-mm. semua, ayo gitu. Gitu Kepikiran sih, ya, udah. ngapain ya dia di Heeh. rumah gitu. Makanya udah ajak aja lah gitu. Iya, bener-bener. Oke di Mom Ala nih. Aku di sini kan ini nih sebagai perantara antara moms dan Mom Ala juga yang ingin tahu gimana sih sebenarnya parenting ala Mom Ala Bizir gitu kan. Tapi kalau dari segi aku sebagai dokter anak yang aku acungin jempol itu adalah komunikasinya ya Mom Ala ya. Jadi itu tuh kayak contoh yang sangat ideal menurut aku. Jadi kita tidak selalu harus berada sama anak-anak, tapi kualitas waktu yang saat kita bersama dia tuh udah ini banget buat dia tuh mengena gitu di hati dia gitu. Apalagi Mama tuh selalu nanya apa yang terjadi sama kamu hari ini kayak gitu, kayak memberikan perhatian bahwa eh, Mami ingat kok sama kamu walaupun Mami sibuk kayak gitu. Hmm. Dan terutama kita ja, eh, belum pernah sih memang kedatangan bintang tamu yang punya anak remaja nih. Jadi ini benar-benar Oh. salah satu sharing parenting yang oke banget karena Mama tuh selalu ngasih tahu ini loh yang kamu bakal lakukan dan kalau kamu nggak lakuin kamu bakal seperti ini kayak gitu. Mama tuh selalu ngasih gambaran. Terus nanti anaknya dibiarin memutuskan gitu. Nggak apa-apa kok kalau aku terjatuh juga aku nggak apa-apa gitu. Tapi pada saat dia terjatuh, Mama tetap datang gitu, bukan yang suwe-suwe gitu. Kayak gitu kan. Ada sih, suwe-suwenya juga ada. Biar Gitu. dia sedikit itu. Kan Mami udah bilang apa? Kamu udah Mami bilang jangan begini. Mau begini lagi? Enggak, Mi. Oke. Ya udah, Mami bantu. Iya, Kasih masih shock sama terapi dulu. orang tua itu siapa sih ya? Maksudnya pasti datang untuk maksudnya segimanapun anaknya itu terjatuh, yang pertama kali datang tuh pasti orang tuanya gitu. Jadi itu oke banget sih menurut aku karena secara otomatis sampai si Rahel itu bilang maminya tuh bestinya tuh kayak menurut aku udah ini sih ya penghargaan tertinggi You're my dari bestie, katanya. iya Mami, you're my bestie. Oke, aku bilang. itu penghargaan tertinggi buat seorang mami menurut aku ya untuk anak yang remaja gitu. Kadang-kadang kan ada yang disumputin tuh HP-nya nggak boleh dilihat apa-apa di dalamnya nggak boleh. Kadang pakai passcode kayak gitu. Passwordnya aku tahu. Anakku password aku harus tahu. Karena aku gini, Iya. Made, tahu nggak sih? Aku tuh kalau ngasih gadget, ngasih apa ke anak aku, nih Mami kasih tahu ya. Ini kepemilikan handphone ini 80% masih punya Mami, 20% punya kamu. Jadi Mami punya hak untuk ngebuka dan ngelihat. Iya, Mi, sebelum belinya aku gituin. Jadi dia kalau udah mulai bandel, aku bilang, kamu inget nggak? Ini handphone punya siapa?
Iya, 80% Mami. Ya udah sini Mami mau cek dulu. Sebenarnya itu bisa nanti aku Lucu-lucuan tiru aja sih. juga. Iya loh, bisa aku tiru juga nanti kalau anak aku udah mulai usia remaja kan ya. Kayak gitu-gitu kan nggak dipelajari di sekolah, malah nggak ada di sekolah Iya, spesialis anak diajarin hal-hal seperti itu gitu. Paling tumbuh betul. kembang kayak gitu. Jadi oke banget sih menurut aku, terutama untuk bakat ya. Mama tuh benar-benar mendukung bakat anak-anaknya. Nggak terlalu yang harus begini, harus begitu, nggak gitu. Dan keutuhan keluarga tuh tetap nomor satu sebagai seorang wanita gitu. Itu aja sih, Insya nggak Allah. ada tambahan sih kalau dari aku, soalnya oke banget Mom Ala, the best. Semoga bisa membantu para mom-mom yang lain. Nah, sebelum kita tutup nih Mom, ada nggak kayak closing statement deh dari Mom Ala untuk pesan dan kesan kepada para moms di rumah gitu, yang mungkin juga sedang Tentang parenting nih. ya parenting, Oke. betul. Kalau menurut aku ya, perlakukanlah anak kamu selayaknya manusia gitu. Maksudnya Hmm. kayak dia itu bukan bonekanya aku, bonekanya kita. Dia itu punya hak untuk menentukan apa yang dia mau. Tujuan kita adalah mengarahkan. Sebagai orang tua adalah mengarahkan gitu. Jadi arahkanlah dengan kata-kata yang baik, dengan intonasi nada yang baik, dengan pengertian yang baik. Insya Allah dia pasti nurut sama kita. Betul. Itu sih. Nggak perlu yang kita paksa, nggak perlu dengan marah-marah, berantem. Mungkin ada sih berantemnya, cuman Pasti. dengan semua tips yang Mom Ala bilang, mungkin lebih mudah jadinya masuk ke dalam anak-anak tersebut ya Mom ya. Coba peluk deh. Kalau lagi marah-marah dipeluk biasa langsung baik kok. Hmm. Anak-anak aku sih gitu ya. Mhm. Karena siapa sih yang bisa nolak pelukan seorang mama, ya nggak sih? Kayaknya Iya, tuh betul. nyaman banget kalau udah sama Ya. mamahnya gitu, beda Hmm. rasanya. Oke deh, Mama Ala terima kasih banyak di tengah kesibukannya yang sibuk banget. Aku tahu pasti pertama masih ingat sama aku, teman SMP-nya, memberikan kesempatan untuk sharing parenting. Semoga sih bisa banyak membantu ya Mama Ala ya kepada mama yang lain. Nggak cuma di Jakarta aja, menyebar ke seluruh Indonesia. Karena kebetulan kita itu tersebang dari Sorong juga, ada dari Maumere juga, Mom. Jadi nanti bisa orang-orang di sana tuh bisa tahu juga, oh ini dia founder Fitri Sweet Najla. Aku juga nggak mau ngerasa aku sok tahu banget parenting. Bener-bener itu yang aku alamin ya, Made. Maksudnya yang aku juga masih jauh banget dari kata ibu sempurna gitu. Aku pokoknya terus belajar setiap hari. Pokoknya itu aku sharing yang bener-bener aku alamin setiap hari gitu. Tapi pasti menurut aku buat Rahel, Sarah, sama Aisyah, Mom Ala tuh udah yang paling sempurna. Udah paling nomor satu pasti. Ya, Amin. oke. Terima kasih banyak. Aku Sama-sama, Made. dan semua tim juga terima kasih kepada Mom Ala. Mungkin semoga suatu hari kita bisa ketemu lagi dan bekerja sama lagi ya, Amin. Mom ya. Ya, Oke, terima sama-sama. kasih. Terima kasih Made dan tim udah undang aku ke sini. Aku juga happy banget. Makasih banyak ya. Sampai ketemu Ya, lagi. ya. Oke, oke, dadah.